Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Di video sebelumnya, saya sudah membahas terkait bagaimana memprediksi curah hujan berdasarkan bulan dan tahun. Di mana data yang saya ambil dari ini ya, BPS Jatim. Di sini ada tahun 2006, intinya mulai tahun 2006 sampai 2008, 2009 sampai 2011, 2012 sampai 2014, 2015 sampai 2017. Yang saya tadi download adalah yang 2015 sampai 2017. Nah, data awalnya seperti ini tabel-tabelnya. Kemudian saya olah dulu. Ya, saya olah seperti ini akhirnya jadinya. Terus karena saya tadi menggunakan Fuzzy Tsukamoto, maka tahapannya mengikuti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, terus berikutnya sekarang saya mau misal ya, kan metode untuk memprediksi itu kan banyak ya, banyak. Nah, biasanya saya selain menggunakan Fuzzy menggunakan regresi linier. Nah, misalkan saya tidak menggunakan regresi linier, misal saya mau membuat videonya terkait MA itu moving average ya, moving average. Yang paling sederhana dulu, yang paling mudah. Ini di MATLAB saya belum pernah nyoba. Ya, jujur saya belum pernah nyoba MA di MATLAB. Tapi saya pernah membuat program MA menggunakan bahasa Java, VB sama PHP. Tapi filenya saya cari tidak nemukan. Akhirnya sekarang saya mau menunjukkan dengan bahasa Python ya. Bahasa Python. Seperti apa cara kerjanya MA? MA itu yang mau diprediksi ya udah ini aja. Jadi tidak perlu kita tahu mana variabel input, mana variabel output. Tidak perlu tahu. Jadi misal ini data yang saya ambil ini ya. Saya taruh di set berikutnya. Taruh set di berikutnya. Saya simpan. Oke. Terus misal ini saya kasih keterangan barisnya. Curah hujan. Saya kasih underscore hujan. Oke, sudah. Maka yang dimaksud dengan MA atau moving average, cara kerjanya saya tunjukkan ya. Moving average. Itu kita akan memprediksi data berdasarkan rata-rata. Ya. Misal saya pakai istilahnya itu kernel atau apa ya? Berapa window ya, kernel atau berapa window. Di sini misal saya pakai 3 ya, berarti mulainya dari sini 1, 2, 3. Nah, mulai dari sini terus akan diprediksi. Nah, average kan rata-rata kalau di Excel fungsinya average ya. Nah, ini udah kayak gini aja, average ini. Jadi dia akan memprediksi 3 istilahnya window atau kernel sebelumnya ya. Jadi kalau teman mau ngecek teorinya bisa cek di moving average Python. Nah, saya cekkan, misal saya ngambil dari sumber ini. Moving average. Nah, ini ya. Simple. Jadi istilahnya boleh istilah simple moving average atau moving average saja, sama aja. Jadi intinya mencari rata-rata. Ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Ini. Oke. Terus saya lanjut ke Excel-nya. Nah, ini sampai seterusnya. Nanti ini ya 3, 1, 2, 3. Misalkan 3, saya pakai 3. Average. Nah, ini. Seperti ini. Sama dengan average 3. Terus average seperti ini terus. Nah, nanti saya tunjukkan kalau kita menggunakan
bahasa Python. Tadi saya sudah nulis di sini ya, menggunakan bahasa Python. Oke, kalau sudah, ini contoh hitungan konsepnya. Jadi kalau kita mau membuat suatu program di mana di situ sudah ada algoritmanya, maksudnya algoritma adalah metode atau ya itu namanya algoritma atau metode. Misal metode itu kayak terkait prediksi, misalkan regresi linier, regresi logistik. Nah, itu metode atau algoritma. Maka pahami dulu alur atau algoritmanya. Pahami, bisa dibuat dulu hitungan manualnya di Excel atau bisa dibuat konsep dari studi kasusnya kita terhadap metode tersebut, atau intinya metode tersebut kalau diterapkan di data kita bagaimana, itu dibuat langkah awal seperti itu. Nah, baru nanti kita membuat program. Jadi akhirnya kita punya dasarnya. Saya bisa membuat programnya kalau kita paham. Itu kalau saya ya. Jadi saya biasanya kalau memahami algoritma itu, pahami algoritmanya, dibuat ke studi kasus. Selanjutnya biasanya saya buat hitungan manualnya atau konsepnya, baik itu pakai Excel ataupun ya yang sering saya pakai Excel. Terus baru membuat programnya atau membuat sintak codingnya seperti itu. Nah, langsung saya lanjut. Data ini saya simpan di file yang sama dengan file IPYNB-nya. Saya pakai IPYNB ya. Nah, saya copy dulu, terus new, saya paste, terus saya simpan di file IPYNB-nya, save as. Karena saya biasanya IPYNB-nya di C, user, Andi Nurnav, terus misal saya buat folder baru, curah hujan. Ini saya simpan dalam bentuk CSV. Data. Oke, sudah. Oke, saya tutup ini. Nah, yang tadi saya bersihkan dulu. Nah, saya buat di Visual Code ya, untuk membuat programnya, new file. Saya simpan PYNB. Oh, maaf. Tetap butuh notebook ya. Ini nanti saya nyimpan, kalau di sini enggak, ini saya butuh notebook. Notebook Jupyter. Bentar, masih proses. Ini nggak tahu kenapa kok mesti bukanya ke ini ya. Saya nggak seberapa suka dengan IE, Internet Explorer. Tadi file saya namanya curah hujan, ini data CSV, saya buat file new IPYNB. Ini sebentar, masih proses. Tadi sempat saya kaget loh, kok ini ternyata masih proses. Ini prediksi MA. Oke. Langkah pertama, saya import dulu Pandas karena berhubungan dengan data, ASPD. Terus saya baca datanya, D sama dengan pd.read.csv. Nama file saya tadi data.csv. Kalau mau ngecek datanya, print aja, print D. Sebentar ya, saya cek data.csv benar. Saya running. Oke, sudah ini ya. Terus langsung aja diimport scheduler-nya nih ya. Mohon maaf, saya geser ke sini. Nah, ini maaf, enggak perlu scheduler, sebentar saya cek. Enggak perlu, saya cukup nampi Pandas Matplotlib. Nanti saya mana tadi, Internet Explorer. Nah, ini import
numpy asnp import matplotlib. Benar ya, saya kadang ragu penulisannya. Matplotlib ini saya copy langsung aja. Oke, saya paste. Udah, saya run. Ini tidak akan menampilkan apapun ya. Yang nomor 2. Terus ini tadi saya menggunakan kernel berapa nih untuk mencarinya. Nah, jadi ini menunjukkan kernelnya atau Windowsnya, barisnya. Kalau misalkan 2 ya, ini tinggal diganti 2, 3 ya diganti 3, karena di numpy itu sudah ada fungsi statistik dasar ataupun statistik yang tingkatannya tinggi. Jadi kita tinggal cari main gitu aja. Kalau di Excel kan average ya. Kalau di Excel average ya, di sini langsung main gitu aja. Jadi saya ambil ininya aja ya. Saya copy ininya aja. Oke. Terus saya langsung ke sini. Itu untuk karena saya nggak hafal semua, yang penting kita latihan terus, insya Allah nanti ingat dengan sendirinya. File saya D ya, data saya D ya, tadi di D variabelnya D. Saya nambah kolom, maaf, D saya nambah kolom misalkan prediksinya, prediksi ya, prediksi. Kalau ini tadi nama filenya pandas MA, saya prediksi aja. D sama dengan D titik ilog, ini ngambil baris dan kolom, koma, ini hanya ada 1 kolom ya, jadi langsung 0 gitu aja, indeks 0. Terus paste. Oh, ini kurang titik. Nah, kayak gini. Saya pakai 3 window. Kalau mau menampilkan berarti print D. Saya running. Nah, ini hasilnya. Oh, maaf, berarti saya tadi keliru ya nulisnya. Mulainya 3 berarti ini 1 2 3 di sini. Oke, saya rubah Excel saya. Oke, berarti kalau saya mulai 3, nih saya hapus saja, saya delete. Berarti mulainya di sini. Ini 1 2 3 ini ya. Berarti sama dengan average. Nah, mohon maaf ya, saya kadang pakai kamera, kadang enggak, karena kalau pakai kamera rekamnya nanti luama, kayak hasil convertnya itu luama, dan saya orangnya kurang sabaran gitu. Nah, ini 3 sama persis kok hitungannya, saya sudah pernah nyoba, cuma kadang saya lupa mulainya ini loh. Nah, average 3 berarti ini average berarti 3 ini. Oke, seterusnya seperti ini, otomatis nggak akan beda. Jadi kalau kita geser ke bawah, angka-angka ini nggak akan beda dengan yang ada di Python-nya. Nah, kalau di sini mau menghitung akurasinya bagaimana? Sudah ada fungsi yang ada di di Python, bahasa Python ada. Kita kan sudah punya numpy ya. Jadi saya rubah dulu angka yang nan ini ya, yang nan ya. Yang nan saya rubah dulu. Saya agak rubah, mereplace, fungsi replace. Jadi nilainya yang nan itu dirubah dulu ya, ini fungsinya. Ini untuk mereplace ya. Saya tulis ininya aja. Nah, kolomnya kan beda ya. Nanti biar bisa dihitung. Kalau nan tidak bisa dihitung ya, itu D prediksi sama dengan D prediksi titik. Nah, di replace jadi 0. Kita print lagi yang terbaru, print D. Nah, udah kan 0. Nah, ini bisa dihitung nilai errornya ya, nilai errornya. Caranya bagaimana? Pakai skitlearn. Ini saya tunjukkan pakai skitlearn-nya. Ya, udah saya pakai ambil ini. Saya misalkan pakai RMSE sama MSE ya. Nanti variabelnya bisa ngikuti. Udah. MSE sama dengan main
required error data hasil prediksinya itu di apa ini tadi, kolom ini ya, prediksi, koma, D curah hujan, curah underscore hujan, kurang N. Terus kalau RMSE sama dengan kan akar ya, jadi kalau mau ngecek rumusnya itu bisa di googling bisa, atau ngambil dari sumber buku. Nah, RMSE itu rumusnya akar dari ini ya, akar dari ini apa, MSE. Jadi SQRT kurung buka MSE, terus ditampilkan print. Maaf, saya kasih petik 2, MSE titik 2 koma MSE print RMSE titik 2 koma RMSE. Benar ya, saya cek lagi rumusnya. Oh, ada NP, mohon maaf, ada NP-nya, kurang NP. NP titik nampinya ya, NP tadi. Terus di running. Nah, ini hasil RMSE-nya sama MSE. Terus kalau mau menampilkan dalam bentuk grafik ya, saya kalau grafik saya lihat ini aja. Nah, nanti tinggal rubah variabelnya. Karena di sini datanya kan dia hanya ada satu ya, Y saja, nggak ada X-nya. Berarti saya buat panjangnya dulu. A-nya nanti untuk panjang. Tinggal rubah nama variabelnya. Ini D ya. Terus ini A, D, kolom saya tadi curah underscore hujan. Warnanya nanti saya buat blue, yang apa, data nyatanya, yang hasil prediksinya dibuat merah. Ini aja ya. Nih, kok nggak mau diblok sih. Nah, prediksi ini warnanya red. Nggak mau diblok. Masya Allah, red. Oke. Terus ini curah hujan, nggak mau diblok. Curah hujan di Jatim. Data ke ini curah hujannya, curah hujan. Yes, kita running. Nah, ini jadi yang warna biru adalah data aktualnya, yang warna merah hasil prediksinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika terlalu cepat atau kalimatnya kurang dipahami. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya boleh langsung cek di sini ya. Saya punya jasa privat namanya Nayafada Academic. Bisa di-search di Google. Di situ ada nomor kontak saya, email saya, terus di situ juga ada channel saya, jadi ada link ke channel saya dan ada repository atau program-program yang pernah saya buat. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.